Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan puji syukur senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmat dan hidayahnya Allah sehingga kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya maupun masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita berharap dan berdoa semoga pandemi segera berlalu. Salawat besertakan salam tidak lupa kita hadirkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tentunya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asia Selatan, yakninya Ayahanda Dr. Amal M. Hum dan Dr. Ayahanda Nurdiansyah MPD. Dan izinkan saya pada kali ini akan membawakan sebuah materi mengenai ujian akhir semester Sejarah Asia Selatan. Yang pertama adalah coba saudara uraikan sejarah kolonialisme dan dinamika konflik India dan Pakistan pasca kemerdekaan kedua negara. Yang pertama pasti kita akan berbicara mengenai sejarah kolonialisme Inggris di wilayah India dan Pakistan. Sejarah kolonialisme Inggris di semenanjung India tidak terlepas dari sejarah bangsa-bangsa Eropa yang telah lama melakukan ekspedisi lautan mencari tempat baru yang dihuni oleh manusia, yang mana kita ketahui pada tahun 1456 Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani dan itu menyebabkan kelumpuhan ekonomi yang lumayan besar di Eropa. Karena itulah terjadinya penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa. Kerajaan-kerajaan kuat yang ada di Eropa seperti kerajaan Spanyol, kerajaan Inggris, kerajaan Portugis, kerajaan Belanda, dan kerajaan Prancis itu memiliki sebuah persaingan yang ketat dalam menemukan daratan baru yang bisa dimanfaatkan dari sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Kalau di wilayah Asia Selatan itu Inggris sebagai salah satu kerajaan terbesar yang ada di Eropa yang juga sudah lama di Eropa itu tidak tinggal diam ya, karena itu juga merupakan ekonomi mereka. Karena itu mereka pun juga melakukan ekspedisi lautan ataupun melakukan penjelajahan samudra hingga ke dalam semenanjung India. Pada awalnya, tepatnya pada tahun 1608 Masehi, orang-orang Inggris mulai berdatangan ke India dan mengajukan permohonan untuk bisa tinggal di India pada para penguasa dinasti Mughal, yang mana kita bersama pada masa dahulu kala semenanjung India itu dikuasai oleh dinasti Mughal. Tapi kehadiran mereka ditolak mentah-mentah oleh penguasa dinasti Mughal. Orang-orang Inggris baru bisa diterima masuk ke India pada tahun 1600 sebelum Masehi, 2 tahun setelahnya. Datangnya Inggris ke India itu dikarenakan juga oleh faktor kekosongan kas negara di Eropa akibat kekalahan pasca Perang Salib, yaitu tadi karena jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1450. Ya. Sebenarnya India itu berada pada kekuasaan Inggris sejak abad ke-18 hingga pada abad ke-20. Walaupun pada abad ke-18 hingga periode selanjutnya dinasti Mughal itu masih tetap berkuasa, memegang kekuasaan politik dan ekonomi yang sebenarnya itu setelah itu adalah orang-orang Inggris. Kolonialisasi Inggris atau atas India itu ditandai oleh mundurnya penguasa-penguasa Mughal dan naiknya kekuasaan Inggris di India. Proses ini mencapai puncaknya pada tahun 1857 ketika terjadi pemberontakan Mutiny atau Sepoy oleh kolonialisasi Inggris. Saat itu dinasti Mughal yang menjadi simbol kekuasaan Islam di India itu akhirnya jatuh ataupun berakhir. Dan secara resmi Inggris mulai berkuasa. Hal ini juga menandakan kekuasaan Inggris atas hampir seluruh wilayah di seluruh India gitu. Pada tahun 1947 Inggris memutuskan untuk memerdekakan wilayah koloninya. Kekaisaran India dibagi menjadi dua wilayah. Pertama itu ada wilayah Pakistan yang berada di barat yang didominasi oleh para mayoritas penganut agama Islam, dan persatuan India di timur yang mana mayoritasnya itu agama Hindu. Dalam bagian ini wilayah Kashmir itu diberi kebebasan apakah mau bergabung ke Pakistan ataupun mau bergabung ke India, atau mereka mau memerdekakan dirinya karena posisi geografi dari Kashmir ini terletak di antara India dan Pakistan. Jadi itulah bagaimana sejarah kolonialisasi Inggris atas India dan Pakistan pasca kemerdekaan. Setelah pasca kemerdekaan mereka itu Inggris itu yang memecah dua itu, Pakistan di bagian barat dan India di bagian timur. Dan Kashmir itu boleh memilih mau masuk ke Pakistan atau mau ke Indianya atau mau memerdekakan negara sendiri. Kita lanjutkan ke nomor 2, yakni uraikan peta pemikiran sejarah terbentuknya negara Pakistan dan peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Kita
Kita pasti tahu ya, Muhammad Iqbal salah satu seorang yang berpengaruh dalam kemerdekaan negara Pakistan. Muhammad Iqbal ini adalah seorang penyair, seorang politisi, dan seorang filsuf besar pada abad ke-20. Filsuf yang terbaru pada abad ke-20. Beliau diakui sebagai penyair klasik yang menonjol di negara Pakistan, India, dan di dunia internasional. Dalam pidatonya pada tahun 1910, ia mulai menunjukkan keberpihakannya pada pan-Islamisme, yakni ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia itu harus bersatu karena pan-Islamisme. Menurutnya reformasi dapat dicapai dengan memperkuat individu melalui 3 tahapan. Yang pertama itu setiap orang berpotensi menjadi khalifah Tuhan. 3 tahapan dalam untuk memperkuat individu itu kekuatan kepada hukum Islam, pengendalian diri, dan penerimaan gagasan bahwa setiap orang berpotensi menjadi khalifah Tuhan. Muhammad Iqbal juga aktif menyuarakan pendapatnya di pan-Islamisme melalui karya-karyanya. Pada tahun 1930, Muhammad Iqbal dipercaya untuk menjadi presiden Liga Muslim, Liga-Liga Negara Muslim, di mana ia mengutarakan gagasan berdirinya negara Pakistan yang berdasarkan Islam dan bebas dari intervensi pemerintahan India. Muhammad Iqbal juga kerap menyampaikan dakwah ke beberapa universitas di India. Sejak itulah ide pembaruan tentang Islam ini mulai ia sebarkan. Muhammad Iqbal wafat pada April 1938 dan disebut sebagai tokoh penting dalam pembaharuan Islam di Pakistan. Setelah 1 dekade kemudian, 10 tahun kemudian, cita-citanya terwujud, di mana Pakistan berdiri menjadi sebuah negara Islam yang berdaulat. Oleh karena itu, beliau dijuluki sebagai bapaknya Pakistan. Dan hari lahirnya pada 9 November pun dijadikan oleh masyarakat Pakistan sebagai hari libur nasional. Kita kenal Muhammad Iqbal ya sebagai seorang pemikir ataupun sebagai seorang tokoh yang berpengaruh atas kemerdekaannya negara Pakistan sebagai negara muslim yang berdaulat. Tentunya dia juga sebagai presiden dari Liga-Liga Negara Muslim. Dia banyak memaparkan tentang pentingnya membentuk sebuah negara muslim. Bahkan dalam pidato ke presidenannya ataupun kenegaraannya, ia menyatakan bahwa terbentuknya negara muslim itulah yang menjadi tujuan akhir dari umat muslim itu sendiri. Ide tentang pembentukan negara muslim yang menjadi harapan Muhammad Iqbal diteruskan dan diperjuangkan dan diwujudkan oleh Muhammad Ali, muridnya Muhammad Ali Jinnah, dan baru terwujud 9 tahun setelah sejak kematiannya ataupun pada tahun 1947. Yang berikutnya, coba saudara menganalisis bagaimana proses peristiwa terbentuknya negara Bangladesh. Negara Bangladesh itu berarti tidak terlepas dari yang namanya proses kemerdekaan dari negara India dan Pakistan. Semenjak Pakistan itu berdiri sebagai negara Islam yang resmi, negara tersebut dilanda krisis antara lain karena peperangan dan pertikaian ya antara bangsa Islamnya ataupun bangsa Muslimnya dengan bangsa Hindu, agama Hindunya gitu. Pakistan yang muncul dalam keadaan terbagi dua itu Pakistan Barat juga terbagi jadi Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Tetapi negara Pakistan itu pusat kekuasaannya itu berada di Pakistan Barat. Hal inilah menjadi pemicu terjadinya krisis antara kedua wilayah tersebut. Melalui usaha yang keras dan gigih, Pakistan Timur mendapatkan kemerdekaannya dari Pakistan Barat, yaitu dengan resmi berdirinya negara Bangladesh. Kemerdekaan dan pendirian negara Bangladesh tersebut tidak terlepas dari perjuangan para tokoh Bangladesh, antaranya adalah Sheikh Mujibur Rahman, yang kemudian pada akhirnya itu menjadi tokoh penting dalam sejarah tokoh kemerdekaan Bangladesh. Atau yang negara Bangladesh juga kita kenal sebagai Republik Rakyat Bangladesh, itu negara yang berada di benua Asia Selatan yang berbatasan langsung dengan India di bagian barat, utara, dan timur, Myanmar di bagian tenggara, serta Teluk Benggala di bagian selatan. Bangladesh bersama dengan Benggala Barat di India membentuk kawasan etnolinguistik Benggala, secara harfiah menjadi negara Benggala. Ibu kota dari kota Bangladesh itu adalah Dhaka. Perbatasan Bangladesh ditetapkan melalui pemisahan India pada tahun 1947.
Negara ini merupakan sayap timur Pakistan ataupun yang kita kenal dengan namanya Pakistan Timur, yang terpisah dari sayap barat sejauh 1.600 km, yang mana perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi itu menimbulkan perpecahan, yang pada akhirnya itu akan menimbulkan negara baru, ini negara Bangladesh. Tahun-tahun setelahnya itu kemerdekaan itu ditandai oleh dengan kelaparan, bencana alam, kemiskinan, huru-hara politik, korupsi, dan kudeta militer seperti itu. Negara Bangladesh itu terbentuk atas 4 hal. Yang pertama itu faktor geografis. Yang mana kita ketahui bersama, negara Bangladesh ini dahulunya adalah negara dari bagian Pakistan Timur. Namun karena pusat kekuasaan itu berada di Pakistan Barat, yang mana itu sangat jauh sekali dari negara Pakistan bagian timurnya, itulah yang menyebabkan kayak dari Pakistan Timur ini ingin merdeka dari negara Pakistan atau ingin melepas diri dari Pakistan seperti itu. Berikutnya faktor politik, faktor ketidakseimbangan, dan faktor bahasa, yang mana kita ketahui bersama. Faktor politik ataupun faktor ketidakseimbangan dikarenakan itu terjadi seluruh pusat kekuasaan ataupun seluruh pusat pemerintah itu berada di Pakistan bagian barat, dan itu menyebabkan terjadinya kelaparan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial yang berada di Pakistan bagian timur. Dan juga faktor bahasa, karena dari faktor bahasa ini juga Bangladesh lebih mirip bahasanya dengan bahasa negara Bangladesh seperti itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yakni uraikan serta analisis hubungan strategis bangsa-bangsa Asia Selatan, India, Pakistan, dan Bangladesh dengan negara Indonesia baik pasca kemerdekaan sampai saat sekarang ini. Yang pertama itu dari political, defense, and security cooperation. Dalam bidang politik, strategi gitu ya, strategi politik dan keamanan. Dua pemimpin itu menyepakati kerjasama dalam peningkatan kemiliteran dua negara, membentuk sebuah hubungan bilateral. Gitu. Yang berikutnya closer economic and commercial engagement. Pada poin ini kesepakatan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan kestabilan ekonomi di antara negara Pakistan, India, dan Bangladesh, dan menjalin hubungan kerjasama multilateral dengan Indonesia. Berikutnya itu dari bidang teknologi sains, yang mana mereka membentuk pengembangan di bidang teknologi pertahanan, informasi, telekomunikasi, teknologi nano, teknologi ramah lingkungan, yang mana ini dapat berimpact ataupun memiliki dampak yang secara besar agar informasi dapat tersebar dengan luas dan dapat tersebar dengan cepat di antara 3 negara tersebut. Berikutnya yang pasca kemerdekaan, yang mana Indonesia juga membantu negara India dalam membantu pasokan beras, yang mana pada saat itu India kekurangan beras ya, pada saat itu. Yang sampai sekarang pun hubungan dari ketiga negara ini terhadap Indonesia itu sangat baik karena mereka telah menjalin yang namanya kerjasama multilateral. Dan juga kita kenal bersama yang ada namanya Konferensi Asia Afrika yang menyatukan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk merdeka dan membuat sebuah hubungan kerjasama. Dan pertanyaan terakhir, coba saudara analisis dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang dilibatkan dari konflik masa lampau. Sebelum India dan Pakistan itu merdeka ya dari jajahan kolonial Inggris, India dan Pakistan itu masih dalam satu kesatuan dan satu buah negara. Yang mana setelah mereka merdeka pun ada dua politik besar di India yang mewakili sebagian besar dari komunitas kaum beragama Hindu, satu partai, dan satu partai lagi itu beragama Islam, yang mana telah mengalami pertentangan mengenai arah perpolitikan di antara mereka. Persatuan Muslim India yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah, yang mana itu adalah muridnya dari Muhammad Iqbal, itu menginginkan sebuah wilayah tanah air yang terpisah bagi penganut Muslim India. Pada akhirnya Inggris mencuri pembagian wilayah India tersebut menjadi dua negara merdeka, yakni negara Pakistan dan juga negara India yang untuk agama Hindunya. Tapi ada suatu permasalahan timbul, yakni mereka tidak melakukan pengawasan terhadap jalannya pengambil lahan ataupun pengklaiman wilayah negara tersebut, sehingga menjadikan pembagian wilayah tersebut tidak adil dan tidak merata. Wilayah Kashmir itu pada awalnya itu dikuasai oleh Raja Ghalib Singh yang beragama Hindu, sedangkan mayoritas negara Kashmir itu beragama Muslim. Pada masa pemerintahan Raja Singh ini dinilai memiliki sikap yang memberatkan warganya dengan memaksakan pembayaran pajak.
Pada saat yang sama di bidang sosial budaya pada sejak tahun 1850, Raja Singh juga menekan Muslim Kashmir dengan menunjukkan program studi alias Hinduisasi. Gerakan ini merupakan upaya untuk mengembalikan kaum Muslim yang telah beragama Muslim itu untuk kembali ke agama nenek moyangnya, yakni maksudnya agama Hindu. Namun program studi tersebut gagal dikarenakan kekuatan iman kaum Muslimin tersebut di negara Kashmir itu sangat melekat kuat dan mereka rela mati demi agama, sehingga sulit untuk kembali ke agama Hindu, ya, agama nenek moyang mereka. Dan agama Hindu itu tidak masuk akal bagi pemikiran orang-orang di Kashmir tersebut. Akibat keadaan Kashmir itu tidak terkendali, ya, Raja Singh pun meminta bantuan dari negara India untuk mengatasi pergolakan tersebut. Pada saat inilah awal mula peranan India di wilayah Kashmir. Singh dan India itu bersepakat jika India mampu mengatasi keadaan di Kashmir, maka Singh akan bersedia untuk bergabung dengan India. Akibatnya muncullah petaka yang lebih besar, yaitu terjadi perang pertama antara India dan Pakistan pada tahun 1947. Karena kejadian di masa lampau itulah yang menyebabkan wilayah bagian Kashmir ini masih dalam wilayah pergolakan yang ada di antara Pakistan dan negara India sampai saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai ujian akhir semester pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata selama penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.